Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya hadirat Tuhan selalu kita rasa melalui pujian dan penyembahan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Ciri Pemimpin Kristen yang Berkualitas. Mari kita baca Titus 1 ayat 7-9 yang berbunyi demikian. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Saudara sekalian, surat Titus merupakan nasihat Paulus kepada anak rohaninya yang sedang mengembalakan jemaat di kota Kreta. Dalam ayat-ayat ini Paulus memberikan syarat atau ciri-ciri seorang hamba Tuhan atau pemimpin Kristen yang berkualitas. Dikatakan tadi di ayat 7 sebagai pengatur rumah Allah. Jadi ini menunjukkan tanggung jawab seorang pemimpin gereja untuk mengatur atau mengarahkan, memelihara jemaat yang Tuhan percayakan. Makanya jemaat perlu memiliki seorang pemimpin yang menunjukkan integritas dan akhlak yang baik. Seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, kata firman. Maksudnya tidak dapat dituduh melakukan kesalahan serius secara moral atau spiritual. Dia menunjukkan integritas dan karakter yang baik. Misalnya setia kepada pasangannya, jujur dalam hal keuangan, dihormati oleh jemaat maupun masyarakat pada umumnya. Kualitas ini adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan dari jemaat. Karena pada masa itu gereja kan masih dalam proses pembentukan, masih mula-mula. Bahkan menghadapi banyak tantangan eksternal, termasuk ajaran sesat. Maka pemimpin harus punya integritas untuk melindungi kerohanian jemaat. Karakter pemimpin jemaat sangat penting dan harus mencerminkan teladan Kristus. Nah, sebagai seorang yang mau melayani Tuhan, kita juga harus memiliki sifat-sifat yang baik. Ada beberapa sikap yang dilarang dalam Alkitab. Dikatakan seorang pelayan Tuhan itu tidak boleh angkuh. Artinya merasa diri paling benar, merasa diri paling hebat dibandingkan dengan yang lain. Karena pelayanan itu kan anugerah, saudara. Kita ini hamba, pelayan. Jangan kita sombong seperti Lucifer yang dicampakkan oleh Allah ke bumi. Karena itu mari kita menjadi orang yang rendah hati, bersedia menerima masukan dari orang lain dan tidak memaksakan kehendak kita dalam pelayanan. Selanjutnya dikatakan bukan pemberang atau pemarah. Tidak mudah marah, dikit-dikit marah, meledak-ledak. Tapi belajar menjadi orang yang lebih tenang saat menghadapi kritik atau konflik. Tidak suka membentak atau merendahkan orang lain. Dia juga bukan peminum, tidak suka mabuk, atau punya ketergantungan pada alkohol. Dia tidak serakah, artinya tidak mengejar keuntungan pribadi melalui pelayanan. Saudara, memang kadang dalam pelayanan kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi bukan itu yang kita kejar. Kita harus bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu beberapa hal yang dilarang ya. Jangan serakah, jangan sombong. Tapi sebaliknya ada kualitas yang diharapkan dari seorang pemimpin rohani. Dikatakan dia adalah orang yang suka memberi tumpangan. Artinya ramah kepada orang asing, suka menjamu. Pada zaman dulu kan belum ada hotel, saudara. Sehingga seorang pemimpin rohani diharapkan bisa menerima tamu-tamu. Bahkan kalau ada utusan Injil hamba Tuhan yang datang, dia bisa membuka rumahnya untuk mereka tinggal beberapa hari di sana. Pada masa kini pun kita juga bisa membuka rumah kita untuk pertemuan komunitas sel. Atau menolong orang yang membutuhkan tumpangan, gak punya kendaraan untuk pergi ke gereja. Kita jemput dia, kita bawa sama-sama ke gereja, pulangnya diantar atau diajak makan dulu. Ada pahala loh dari sorga kalau saudara melakukan dengan sedemikian. Atau tempat tinggal sementara bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Ini menunjukkan sikap terbuka dan bersahabat kepada orang lain. Pemimpin rohani siap melayani orang lain dan terbuka untuk berkomunikasi, ramah dalam menyambut tamu di rumah kita dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan baik. Dikatakan bahwa seorang pemimpin rohani juga harus suka akan hal yang baik. Dia punya hati yang senang terhadap hal yang baik dan benar. Tidak bersuka cita karena ketidakbenaran.
Misalnya dia suka dengan kegiatan sosial, menolong orang lain, pelayanan misi. Pokoknya hal yang benar, yang adil, dia sukai itu. Kalau anaknya yang masih kecil bilang, "Papi, tadi saya makan di warung sekolah. Pisang goreng 2, saya ngaku 1, jadi bayarnya lebih murah." Jangan bilang, "Weh anak pinter." Tapi papa harus bilang, "Itu salah nak, itu bohong. Ayo besok ya, kamu harus minta maaf kepada ibu warung dan bayar kekurangannya." Nah, itulah orang yang menyukai kebenaran dan keadilan. Dia adalah orang yang bijaksana. Artinya punya pertimbangan yang sehat, dapat menahan diri, tidak mengambil keputusan dalam pelayanan secara gegabah. Dia menimbang akibat sebelum dia bertindak. Dan kalau pemimpin itu punya wisdom, bijak, wah, jemaat akan diberkati oleh Tuhan. Dia juga harus orang yang punya sifat adil, dikaios dalam bahasa Yunani. Artinya bertindak benar terhadap sesama manusia. Misalnya tidak memihak pada saat kita menyelesaikan konflik di antara jemaat. Memperlakukan semua orang dengan hormat. Dia juga harus hidup saleh, hosios dalam bahasa Yunani. Artinya hidup berkenan kepada Allah sesuai dengan standar kekudusan. Misalnya dia tekun berdoa, mentaati firman dalam hidup sehari-hari. Dia juga harus dapat menguasai diri. Artinya mampu menahan diri dari hawa nafsu atau keinginan daging. Gak mudah tergoda oleh uang, oleh seks, oleh kekuasaan, harta tahta wanita. Dia juga menjaga integritas pribadinya. Ayat 9 tadi dikatakan, berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ini menunjukkan bahwa pemimpin harus memiliki pemahaman yang kuat akan ajaran Kristus. Seorang pemimpin tidak hanya harus mengenal kebenaran, tapi juga mampu menerapkannya dalam konteks yang ada. Hal ini penting dalam meneguhkan iman jemaat. Seorang pemimpin dapat menjelaskan, mengajarkan firman yang relevan dengan situasi zaman sekarang dan membantu jemaat memahaminya dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Di tengah tantangan zaman modern ini, di mana nilai moral dan spiritual sering dipertanyakan, karakter pemimpin gereja yang kuat menjadi semakin penting. Penilaian terhadap pemimpin seringkali datang bukan hanya dari kata-kata mereka, tapi dari tindakan dan integritas mereka. Karena perbuatan berbicara lebih nyaring daripada perkataan. Selanjutnya tadi dikatakan supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ini menunjukkan keseimbangan antara penghiburan dan teguran dalam pelayanan. Kadang kita beramah tamah, baik hati dengan jemaat. Tapi kalau ada orang salah, kita juga harus berani menegur. Kualifikasi ini membentuk landasan bagi kepemimpinan yang efektif, di mana pengurus harus menghindari segala bentuk perilaku yang dapat merusak reputasi dan kepercayaannya. Itulah ciri seorang pemimpin Kristen yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, menjadi seorang pemimpin rohani bukanlah hal yang gampang. Tapi Alkitab memberikan tuntunan apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Bukan dengan kekuatan diri, tetapi ketika Roh Kudus menguasai kita, buah-buah roh itu akan mengalir. Kalau saudara mau melayani, bukan soal skill, talenta yang paling utama. Tapi biar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang saleh, sehingga pelayanan kita jauh lebih berdampak. Bukan sekedar karena apa yang kita omongkan, tapi terutama apa orang lihat melalui kehidupan kita. Siapa di antara kita yang mau memiliki kehidupan yang saleh? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu mengajar kami untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik dan menjadi orang-orang yang memiliki perbuatan yang benar. Dengan demikian kami menjadi teladan dan bisa menuntun orang lain pada kebenaran. Mampukan kami menjadi hamba Tuhan. Dan kami percaya hamba Tuhan bukan cuma pendeta. Hamba Tuhan adalah semua orang percaya yang mau taat pada kehendak-Mu. Berkat-Mu atas kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.